connect. I wanna face this world with wonder and excitement. Face every challenge every day. Wherever you lead me, I'm gonna follow. I'm trusting you, God. You are good. Life will go crazy, wild and amazing. I'm trusting you, God. Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita kembali di dalam kebaktian anak. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan pagi hari ini dengan penuh sukacita. Pujian Sukacitaku Bertemu Yesus. Guru Sekolah Minggu dari Kroya. Apa kabar Anda semua? Saya berdoa adik-adik, kakak, ibu, bapak, dan semuanya senantiasa sehat dan dalam berkat serta lindungan Tuhan. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Kali ini khusus kita akan belajar tentang Timotius, ya. Bagaimana Timotius itu menerima proses pelatihan sebagai seorang yang percaya. Nah, apakah yang dapat kita pelajari dari kehidupan Timotius kali ini? Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu supaya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, berkati kali ini kami akan belajar firman-Mu tentang seorang pribadi yang menerima proses pelatihan. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kami semua, adik-adik, kakak, ibu, bapak, kakek, nenek, dan semuanya, supaya diberkati Tuhan dalam belajar firman-Mu. Berkati sinyal internet, HP, laptop, atau apapun ya Tuhan yang dipakai. Kiranya Allah menolong, memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, beri kami kekuatan dan pimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sekarang kita akan belajar tentang proses pelatihan orang percaya. Siapa yang menerima proses pelatihan? Nah, ini ada tulisan tentang teladan, ya. Nah, apa itu teladan? Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya, apakah kalian semua mempunyai seorang yang menjadi idola? Biasanya orang yang menjadi idola itu bisa saja dia seorang artis atau penyanyi atau seorang olahragawan atau politikus, ya. Nah, ketika kita mengidolakan dia, ya, bahkan ada juga yang dari luar negeri atau artis atau penyanyi dari Korea atau K-pop atau siapa lagi ya, banyak.
Nah, biasanya itu mempengaruhi kita semua ya, mempengaruhi kalian semua. Misalkan gaya rambutnya, atau bajunya, atau cara bicaranya, atau tingkah lakunya, semuanya berpengaruh ke dalam diri kita ketika kita mengidolakan orang itu. Nah, idola itu boleh, semua orang boleh mengidolakan siapa ya. Tetapi asal idola yang kita idolakan itu sungguh baik, sehingga dia bisa memberikan inspirasi atau semangat dalam hidup kita, sehingga kita dapat mencapai apa yang kita impikan. Karena idola itu bisa memberikan teladan di dalam kehidupan kita ya. Nah, itu pentingnya teladan dari seorang yang kita idolakan. Nah, pada waktu itu ada seorang yang mengidolakan orang lain. Siapakah dia? Nah, orang itu adalah Timotius ya. Nah, ini ada gambar Timotius. Timotius itu sangat mengidolakan seseorang. Siapakah dia? Dia adalah Paulus ya. Paulus itu menjadi idola dari Timotius. Nah, mengapa Timotius sangat mengidolakan Paulus ya? Pada waktu itu Paulus adalah gurunya Timotius. Nah, kapan mereka bertemu? Di dalam Kisah 14 ayat 6 sampai 7, pada waktu itu Paulus sedang memberitakan Injil di Listra ya. Kita lihat di dalam peta, ini Listra ya. Pada waktu itu Paulus itu sedang memberitakan Injil di Listra. Nah, kemungkinan di tempat ini Timotius itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya bersama seluruh keluarganya, yaitu Nenek Louis dan Ibu Eunike ya. Di Listra ini Timotius percaya kepada Tuhan Yesus, lalu Paulus itu mendidik Timotius sampai akhirnya menjadi murid Tuhan Yesus yang sangat setia. Paulus itu guru yang sangat baik bagi Timotius ya, sehingga Timotius itu selalu ingin meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh Paulus. Nah, mulailah Paulus itu melatih Timotius sebagai seorang percaya, karena Timotius itu dikenal baik di Listra dan juga di Ikonium. Mulailah Timotius itu melakukan petualangan bersama Paulus ya. Kalau di dalam Kisah Para Rasul 16 dikatakan Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Nah, ketika Timotius itu mulai menjadi murid Yesus, di mana gurunya adalah Paulus, Paulus itu ingin melatih Timotius menjadi seorang murid yang sungguh setia kepada Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang kita baca tadi, Timotius itu terkenal baik di Listra dan di Ikonium ya. Karena dia terkenal baik, maka Paulus ingin supaya Timotius itu menyertai dia dalam perjalanan penginjilannya ya. Jadi Timotius ini diajak oleh Pak Paulus untuk melakukan perjalanan penginjilan. Lihat ini Nenek Louis dan juga Ibu Eunike. Lalu Timotius menyampaikan ucapan selamat tinggal kepada keluarganya, karena dia akan mengikuti Pak Paulus dalam pelayanan. Pak Paulus itu mengajak Timotius menyertai dalam pelayanan di daerah itu ya. Nah, tapi karena ayahnya Timotius itu tidak berubah, maka Timotius dikatakan tadi supaya dia disunatkan dulu supaya orang tahu, karena orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani ya. Lalu mulailah Timotius ini melakukan petualangan dalam pelayanan bersama
Paulus. Nah, apakah Timotius itu dapat menjadi murid yang sungguh luar biasa ketika dilatih oleh Paulus? Timotius itu sangat luar biasa. Bagaimana caranya Paulus melatih Timotius sehingga dia dapat menjadi murid yang luar biasa? Nah, Paulus itu hanya hidup seperti sebuah cermin, ya. Bagaimana caranya? Dikatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 1, Paulus itu hanya mengatakan kepada Timotius demikian, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Begitu, Pak. Paulus ini bilang kepada Timotius, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus, ya, di dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Caranya mudah. Jadi apa saja yang dilakukan Paulus, Timotius mengikutinya. Seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus, Paulus mengikuti Tuhan Yesus, ya. Paulus mengatakan demikian. Nah, ketika Timotius itu dilatih dalam pelayanan hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Paulus, ya, maka Timotius itu dibentuk menjadi murid Kristus yang baik dan setia. Setiap hari Timotius ini pergi bersama dengan Pak Paulus pada waktu memberitakan Injil kemana saja, Timotius selalu ikut, ya. Nah, apakah Timotius senang menjadi muridnya Paulus ketika mengikuti kemana-mana? Sangat senang. 2 Timotius 3 ayat 11, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Nah, Timotius ini pada waktu ikut pelayanan bersama Paulus tadi, ya, dikatakan di Ikonium, di Listra dan juga di Antiokhia, itu Paulus itu mengalami penganiayaan, ya. Mengapa mengalami penganiayaan? Pak Paulus itu mengalami penganiayaan, ya, karena dia pada waktu dia memberitakan Injil. Nah, apakah penganiayaan ini membuat Timotius mundur dari petualangannya bersama Paulus? Tidak, ya. Dikatakan di ayat yang kita baca tadi, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, Ikonium dan Listra. Jadi Timotius ikut menderita, tapi itu tidak membuat dia mundur. Mengapa demikian? Justru di situ iman dan kesetiaan Timotius itu diuji semakin dia setia mengikut Kristus, ya. Mengapa? Karena dikatakan ayat 11 tadi, engkau telah ikut menderita penganiayaan. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Justru melalui penganiayaan itu Timotius dapat melihat bagaimana Tuhan melepaskan semua penganiayaan, sehingga Timotius melihat Paulus dilepaskan dari segala penganiayaan karena pertolongan Tuhan. Jadi Timotius semakin imannya semakin bertumbuh. Apapun yang terjadi, Tuhan senantiasa memberikan pertolongan kepada Paulus dan juga kepada Timotius, ya. Jadi Timotius itu melihat apa yang dilakukan Paulus, ya. Kemana saja pergi, Pak Paulus selalu memberikan contoh, teladan, seperti sebuah cermin yang hanya mengikuti saja, ya. Karena itu Paulus sangat bangga sekali kepada Timotius karena ia telah meneladani kehidupan Paulus. Sehingga dalam suratnya kepada Timotius, Paulus berkata di dalam 2 Timotius 3, ya, ayat 10 dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, dan ketekunanku. Jadi Paulus sangat bangga kepada Timotius karena semuanya diikuti, ya, seperti idola. Kalau kita punya idola, gaya rambutnya, baju, apa saja, sampai logat bicara, tingkah laku, semuanya diikuti. Timotius juga begitu, mengikuti Paulus. Apa saja yang diikuti?
Kata Paulus kepada Timotius, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku ya. Ajaran yang mana yang diikuti? Ajaran Yesus ya yang diikuti. Cara hidupku, cara hidup bagaimana? Cara hidup Paulus ketika melayani Tuhan itu pun diikuti oleh Timotius. Pendirianku ya, prinsip-prinsip yang digunakan Paulus itu pun diikuti. Iman ya, iman Paulus kepada Tuhan Yesus diikuti oleh Timotius. Lalu apa? Kesabaranku. Pada waktu Paulus menderita penganiayaan, banyak dicela orang atau diperlakukan tidak baik, Paulus sabar. Lalu Timotius juga mengikuti kesabaran Pak Paulus ya. Juga kasihku, bagaimana Paulus itu dalam pelayanannya dia bekerja sebagai tukang tenda dan juga memelihara orang-orang yang bersama dia. Kasihnya ya, kasih Paulus itu ditunjukkan sehingga Timotius bisa belajar dari kehidupan Paulus. Juga ketekunan ya, ketekunan Paulus. Pak Paulus itu sangat tekun ya, apa saja yang dilakukan sangat tekun. Timotius juga mengikuti. Jadi Paulus itu sangat bangga kepada Timotius karena dia mengikuti semuanya ya. Seperti tadi Paulus mengikuti Yesus ya. Katanya apa? Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristusnya. Meski Timotius sudah mengikuti semua teladan Paulus, tapi mengingat banyak sekali kehidupan manusia semakin jahat dan tidak benar, maka Paulus berpesan sangat hati-hati kepada Timotius. Apa pesan Paulus kepada Timotius? Itu dapat kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 14 ya. Kita baca bersama. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi Paulus itu berpesan kepada Timotius harus tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini ya. Kebenaran apa? Kebenaran di dalam Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan yang diterima Timotius dan juga diyakini. Itu harus diingat supaya tidak ikut-ikut perbuatan manusia yang jahat ya. Lalu juga harus mengingat orang yang telah mengajarkan kepada Timotius. Siapa saja yang mengajarkan kepada Timotius? Nenek Louis, Ibu Yunike, dan juga Paulus. Timotius harus ingat itu ya. Nah, pada waktu Timotius mengingat pesan Paulus itu ya, Paulus yakin kehidupan Timotius pasti berbeda dengan orang-orang di sekitarnya ya. Sehingga Timotius itu dapat menjadi murid Kristus yang setia dan selalu hidup di dalam kebenaran ya. Jadi bagaimana caranya Timotius menerima proses pelatihan sebagai orang percaya? Timotius hanya mengikuti cara hidup Paulus, yaitu cara hidupku, apalagi tadi ya, cara hidupku, ajaranku, kasihku, ketekunanku ya, dan semuanya. Nah, sekarang ini siapakah yang telah mengajarkan kebenaran dalam hidup adik-adik, kakak-kakak, ibu, bapak, nenek, kakek? Siapa yang telah mengajarkan kebenaran di dalam hidup Anda semua? Nah, apakah kita dapat meneladani orang yang telah mengajarkan kebenaran itu seperti Timotius sudah meneladani kehidupan Paulus? Apakah kita dapat meneladaninya? Kalau kita dapat meneladaninya, itulah caranya bagaimana kita menerima pelatihan sebagai seorang percaya. Ya, Timotius sudah menerima pelatihan. Timotius sudah menerima pelatihan dari Pak Paulus ya. Kita juga dapat menerima pelatihan dari guru sulam minggu kita, dari Pak Pendeta, dari orang tua, keluarga kita yang mengajarkan kebenaran di dalam kehidupan kita. Baik. Nah, apakah kebenarannya bagi kita? Apa yang dapat kita teladani dari kehidupan Timotius ya? Kita dapat meneladani Timotius ya, supaya kita meneladani guru kita dan siapapun yang telah mengajarkan kebenaran, atau keluarga kita yang telah mengajarkan kebenaran di dalam kehidupan kita. Kita harus meneladani mereka ya, supaya kita dapat menjadi murid Kristus yang sungguh setia dan baik
dalam pelayanan. Nah, sekarang kita akan mengerjakan satu tugas ya untuk menguji apakah kita mengerti pelajaran kita hari ini ya. Kita sudah belajar bagaimana Timotius itu menerima pelatihan prosesnya sebagai seorang percaya. Nah, karakter apa saja yang dipelajari Timotius dari kehidupan Paulus? Tadi apa? Ajaranku ya, kamu telah mengikuti ajaranku. Lalu apa lagi? Cara hidupku ya. Lalu apa lagi? Cara hidupku. Terus apa? Apa tadi? Pendirianku. Pendirianku. Apa lagi? Titik-titik I. Titik-titikku apa? Imanku ya. Iman Pak Paulus ditiru sama Timotius. Lalu lagi titik-titik sabarku apa? Kesabaran ya. Jadi Paulus itu sangat sabar, diikuti juga oleh Timotius. Lalu apa lagi? Titik-titik nih. Kasih ya. Kasihku. Lalu apa lagi? Tekun titik-titikku apa? Ketekunanku ya. Jadi ini karakter yang diikuti oleh Timotius dari kehidupan Paulus. Nah, ada lagi. Apa pesan Paulus kepada Timotius dari 2 Timotius 3 ayat 14? Ketika manusia semakin jahat, supaya Timotius tetap kuat iman dan menjadi murid Kristus yang setia. Apa pesan Paulus kepada Timotius? Hendaklah kamu tetap berpegang kepada apa? Kebenaran yang apa tadi? Kebenaran yang engkau terima, kebenaran yang engkau terima dan engkau yakini ya. Yang engkau terima, kebenaran yang engkau terima dan engkau yakini ya. Lalu yang kedua apa pesannya? Selalu mengingat siapa? Mengingat siapa yang telah mengajarkan ya, mengingat siapa yang telah mengajarkan. Nah, siapakah yang telah mengajarkan firman Tuhan kepadamu? Baik, kita akan menghafalkan ayat hafalan dari 2 Timotius 3 ayat 10. Mari kita hafalkan bersama-sama. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku ya. Jadi banyak sekali yang dipelajari dari Timotius dalam kehidupan Pak Paulus. Nah, kita dapat meniru orang-orang yang telah mengajarkan firman Tuhan dan membentuk kita menjadi murid-murid Kristus. Nah, apakah kalian siap diproses menjadi murid Kristus ya? Itu adalah proses sebagai orang percaya. Setelah video ini selesai, nanti kalian dapat diskusi bersama keluarga atau orang tua atau bersama guru sekolah minggu ya. Karakter apa saja yang ada di dalam keluarga atau guru ya yang dapat kalian tiru ya, sehingga merubah hidup kalian supaya semakin hari seperti Yesus ya. Lalu juga temukan apa saja yang dapat diteladani Timotius dalam kehidupan Paulus. Baik, kita akan mengalami proses sedikit demi sedikit, tapi lama-lama kita akan seperti Kristus ya, asal kita mau menerima proses sebagai seorang percaya. Baik, kita akan berdoa supaya firman Tuhan ini dapat kita lakukan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena kami sudah belajar bagaimana Timotius menerima proses pembentukan sebagai orang percaya menjadi murid Kristus yang setia, karena Pak Paulus sudah menolong dia mengalami proses itu. Berkati kami dalam hidup kami supaya kami pun diberkati Tuhan, dapat meneladani keluarga kami, orang-orang terdekat kami, guru sekolah minggu kami, atau siapapun yang mengajarkan kebenaran di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami supaya makin hari kami seperti Kristus. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua anak, semua orang yang sudah belajar firman Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkatimu.